Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan share topik limit. Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan sisipkan. Kemudian simbol P. Kita ketikkan lim spasi 2 kali, double spacing. Kemudian garis bawah, underline, kurung, buka, X, kemudian tanda minus, lalu tanda lebih besar. Nah, kita akan memunculkan simbol tak berhingga atau infinity. Caranya backslash, kemudian kita ketikkan INFTY, infinity, kurung tutup. Nah, simbolnya berubah seperti itu. Nah, ini ada tulisan yang saya beri warna merah dengan tinta warna merah di sebelah kanan. Itu ada instruksi yang sedikit berbeda. Oke, kita kembali yang sebelah kiri ya. Kita tekan spasinya lama, long press spacing. Kita arahkan ke bagian awal dari underline ini. Nah, kemudian kita backspace untuk kita rapatkan ke limit, ke lim. Nah, long press lagi, kita kembalikan kursor di akhir tanda kurung tutup. Kemudian kita ketikkan double spasi. Nah, jadilah seperti itu bentuknya. Nah, kita bisa isikan, misalnya ini yang saya berikan contoh itu F kurung buka X kurung tutup dibagi dengan G fungsi X kurung tutup spasi. Nah, jadilah seperti itu. Oke, kita coba contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2. Oke, kita ketik sisipkan, kita klik sisipkan, kemudian simbol P. Nah, lim, double spasi, kemudian garis bawah, kurung buka, X, tanda minus, kemudian tanda lebih besar. Berubahlah dia menjadi tanda panah ke arah kanan. Lalu kita masukkan simbol tak berhingga. Kita ketikkan INFTY. Kurung tutup. Berubah seperti itu. Seperti yang nomor 1, ada perlakuan khusus. Kita arahkan kursor ke bagian awal dari garis bawah atau underline. Nah, kita backspace, kita rapatkan ke lim. Seperti itu. Lalu, kita kembalikan kursor di bagian akhir, yaitu kurung tutup. Double spasi. Nah, jadilah bentuknya seperti itu. Kita coba contoh yang lainnya dengan menggunakan bilangan atau variabel berpangkat bereksponen. Kita mulai. X pangkat kita gunakan topi 2 spasi, berubah menjadi seperti itu. Lalu tanda bagi, kurung buka X ditambah 1
kurung tutup, spasi. Nah, berubah jadi seperti itu. Nah, mengenai penggunaan pangkat itu sudah saya jelaskan pada bagian sebelum ini, yaitu di bagian subscript dan superscript gitu ya. Ya, saya lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh nomor 3. Kita ketik sisipkan sudah. Nah, di bagian inilah kita bisa temukan simbol P. Kita tekan, press simbol P. Kemudian kita ketikkan lim double spasi, kemudian underline, kurung buka, X untuk memberikan tanda panah ke kanan, tanda minus kita tekan, dan tanda lebih besar. Jadilah tanda panah ke arah kanan. Nah, ini bisa kita ganti dengan suatu konstanta yang lain. Biasanya diberikan simbol huruf C, huruf C. Nah, bisa digantikan dengan angka. Oke. Kita geser kembali kursornya ke bagian awal garis bawah, kita rapatkan ke lim. Kita kembalikan kembali kursornya ke bagian akhir. Nah, enter. Nah, harusnya tadi tidak enter, tidak apa-apa. Saya kembalikan lagi ke sini, sama saja. Saya ini tadi memindahkannya menggunakan long press spacing ya. Kita arahkan ke kotak ini, sama saja. Kita gunakan spasi. Kalau spasi bisa langsung lanjut seperti contoh 1 dan 2. Tadi kalau kita tekan enter, press enter, dia akan langsung turun ke nomor yang baru gitu. Oke, saya masukkan juga seperti tadi contoh F X seperti itu, dibagi G fungsi X kurung tutup spasi. Nah, jadilah seperti itu. Jadi bentuk dari limitnya jadi seperti itu. Oke, kita tekan kita harus keluarkan dahulu, kita back. Nah, kita harus keluarkan dahulu, itu kita lihat kursor yang berkedap-kedip itu masih berada di dalam daerah arsir. Kita lihat. Nah, ini daerah arsir. Nah, kita harus keluarkan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat kursornya sudah tidak berada di daerah arsir. Baru kita bisa enter. Nah, tidak seperti tadi. Oke ya. Oke, nomor berikutnya, contoh berikutnya. Tekan sisipkan, sudah. Kemudian simbol P. Lim. Seperti itu. Underline. Kemudian kurung buka X tanda panah, cara seperti tadi. Nah, kita gunakan ada simbol P karena kita akan pakai pada contoh sinus dan kosinus. Oke, simbol P-nya didapat dari mana? Kita ubah papan ketikan kita. Nah, jadi ini ada pengaturan papan ketik. Kalau rekan-rekan belum ada tambahan papan ketik untuk Yunani atau Greek seperti yang saya sedang tekan ini warna biru. Nah, itu silakan ditambah di pengaturan papan ketik. Nah, oke. Di sini ada muncul P. Nah, P. Oke. Dibagi 2.
kurung tutup. Nah, seperti itu. Bisa difahami. Kita kembalikan lagi ke papan pengetikan sebelumnya. Kita tekan lama. Kita letakkan di akhir. Kita rapatkan. Oke. Kita letakkan di akhir dari kurung tutup. Double spasi. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Sin 2x dibagi cos x spasi. Nah, jadilah seperti itu. Nah, bagaimana rekan-rekan semua? Contoh yang barusan dapat dipahami? Ya, saya cukupkan. Sampai jumpa dengan saya lagi di topik yang berbeda. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.